banyak komentator yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina-hina Pak Jokowi. Aduh, menurut saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya tahu kok perubahan itu. Pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintah cuci piring. Ya, kalau menurut kami, karena begitu banyak. Piringnya siapa yang dicuci? Cuci piringnya Pak Jokowi dong. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Banyak sekali yang disembunyikan under the carpet nih. Kalau sekarang setelah Bapak Jokowi ada, kita sudah dapat internet, sudah dapat listrik. Di zamannya siapa itu? Pak Jokowi pastinya. Kami orang Papua sangat cinta sama Pak Jokowi. Tokoh agama berikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Jokowi selama 1 dekade membangun Indonesia. Apresiasi ini berikan oleh tokoh Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan Muhammadiyah Indonesia. Pasti kalau sopir taksi itu tahu kita dari Indonesia, mereka akan puji pertama Pak Jokowi. Itu saya juga nggak ngerti kekaguman mereka sama Pak Jokowi. Itu kok begitu apa ya? Begitu Respect ya. Respect, begitu kuat. Hidup Pak Jokowi, mantap. Hidup Pak Jokowi, mantap. Hidup Pak Jokowi. Kalian yang hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Teman-teman, sahabat Sirait Media yang baru tahu channel ini, jangan lupa dukung dengan klik tombol subscribe dan share video ini, karena masih banyak lagi nanti konten-konten yang A1 kita berikan informasi penting bagi teman-teman, dan kita pastinya sehati dan sepikiran. Mari terus kita mendukung, menyuarakan untuk Pak Jokowi. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statement ya, yang kemarin itu baru saja diucapkan oleh salah satu politisi dari PDIP, itu PDIP Perjuangan ya, itu tepatnya namanya Bang Deddy Sitorus ya. Ini Deddy Sitorus ini Batak juga nih soalnya. Nah, di sini perkataannya ini kurang gimana gitu ya. Aduh, abang kita ini udah salah langkah ini, pakai cara ngegas lagi teman-teman. Ya, ngegas nggak tahu ngerem lagi gitu ya, gas terus gitu ya. Kalau kemarin Pak Prabowo kan oke gas gitu, tapi dia tahu ngerem gitu. Ini abang kita si Torus ini ngegas tapi nggak tahu ngerem gitu ya, akhirnya nyunsep. nggak bercanda teman-teman, bercanda ya, kita bercanda lah, kita bawa humor, jangan terlampau keras lah gitu ya, bawa happy aja gitu teman-teman ya. Karena politik itu kadang berteman, kadang lawan gitu ya. Jadi kita yang rakyat kecil ini, rakyat jelata ini yang dipermainkan sebenarnya, yang diadu domba teman-teman. Jadi relax saja, jangan emosi. Jangan gara-gara kita sebut nama mereka marah, sebut partai mereka marah gitu. Di mana demokrasi di negeri ini gitu ya, ditegur dan sebagainya gitu. Kita kan mengeluarkan opini kita gitu ya, mengeluarkan isi hati kita, ataupun mewakili komentar-komentar kalian di kolom komentar, dan akhirnya kita buat video gitu. Jadi inspirasi, narasi teman-teman semuanya yang tertuang, kita satukan, kita tuang kan jadi satu video gitu teman-teman ya. Jangan apa-apa tuh langsung kamu ini menjelekkan nama baik saya gitu ya. Janganlah gitu, biasa aja, nggak usah keras-keras banget, nggak usah panas-panas banget gitu ya.
Masih lama pilkada, asik. Masih beberapa minggu lagi kok gitu ya. Ya, kembali lagi ke ini ya teman-teman. Jadi Bang Deddy Sitorus ini kemarin itu baru aja memberikan statement mengenai memberikan komentar mengenai pemerintahannya Pak Prabowo nanti. Jadi dia udah ke depan gitu ya. Dilantik aja belum udah ke depan gitu ya. Yang katanya Bang Deddy ya, Bang Deddy Sitorus itu dibilang Abang Deddy Sitorus itu adalah pemerintahan cuci piring gitu ya. Asik, cuci piring. Bang ya, kalau kemarin kalah partai kita itu terima lapang dada aja, nggak usah pakai omon-omon ya. Itu juga lumayan Bang, lumayan itu 16%. Ya, itu udah perjuangan Bang, perjuangan 16%. Saya khawatirnya kemarin nggak nyampe 16%, nyampe cuman 7%, nggak nyampe 10% itu. Itu yang miris gitu. Itu udah bagus, itu perjuangan udah bagus banget lah, udah bagus itu 16% Bang. Saya khawatir kemarin itu ya cuman 11% gitu ya. Ya 11% dari 99% gitu. Udah kayak ini Pak Jokowi dia apa ininya Anies ke Pak Prabowo nih ya. Anies ya. Nah, menurut abang kita ini di pemerintahan Jokowi ini nggak berhasil kali ya, dia bilang ini nggak ada yang berhasil gitu ya. Dulunya ketika masih merapat kepada PDIP semuanya berhasil, semuanya terjalankan, semuanya berjalan lancar gitu ya. Sama seperti yang dibilang Ardiana Pitupulu gitu teman-teman, semuanya berjalan lancar. Tapi sekarang ini tidak ada satupun gitu, proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan ataupun yang dibangun oleh Pak Jokowi. Ini kan keterlaluan teman-teman. Ini jangan bego-bego banget lah gitu. Rakyat udah merasakan bos gitu ya. Oke teman-teman, nanti langsung aja dulu kita lihat videonya, karena nanti kalau semakin banyak saya ini kalian nggak nonton sampai habis lagi ya. Mari kita lihat, ulas dulu video berikut ini. Pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintah cuci piring. Ya, kalau menurut kami, karena begitu banyak. Piringnya siapa yang dicuci? Cuci piringnya Pak Jokowi dong. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Karena banyak sekali yang disembunyikan under the carpet nih. Ya, jadi saya kira untung nih Pak Prabowo ngirim Thomas Jiwandono misalnya Kementerian Keuangan, sehingga antara hayal gitu ya, katakanlah visi dengan realita itu bisa ketemu. Sehingga yang tadinya mau anggaran 250 triliun untuk makan gratis itu terjun bebas jadi sekitar berapa? 14. Itu kan artinya udah bertemu dengan realita, antara keinginan dan realita ketemu fakta brutal begitu. Oh, ternyata kita belum bisa gitu. Oke, baik Bung Deddy. Bung Arya tadi kan mengatakan maunya gaspol, begitu hari pertama langsung kerja. Tapi kalau betul 44 menteri, apa nggak berkutat nanti cari kantor lah, bikin nomenklatur surat dan lain sebagainya? Ya, dulu saya ingat ketika masa Orde Baru itu ada semacam satir ya pada DPR sebagai stempel kabinet, stempel pemerintahan. Orde Baru ya? Iya, Orde Baru. Sekarang bukan enggak juga. Nah, nyaris ya. Bisa juga lah. Kalau melihat pengalaman Omnibus Law kan tukang stempel. Nah, kita kan berharap kita sudah melaksanakan pemilu yang demokratis itu 6 kali. Dan salah satu parameter demokratisasi itu selain kompetisi itu adalah kontrol dari parlemen. Dan kontrol itu hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang memang di DPR melakukan kontrol. Kalau dukungannya seperti sekarang itu 52%, kita nggak bisa membayangkan ada kontrol. Tidak ada perdebatan di DPR, tidak ada perspektif non pemerintahan di DPR, dan juga tidak ada partisipasi publik yang bermakna untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan. Di COVID mungkin jadi penting, karena ketika itu
pemerintah dan DPR butuh satu kebijakan yang mendapatkan dukungan kuat, sehingga mungkin situasi yang konsolidatif menjadi penting. Tapi pasca COVID, mungkin saya kira tidak perlu lagi mengakumulasi power yang terlalu berlebihan, gitu ya. Dan itu saya kira juga tidak baik. Untuk apa kemudian kita pemilunya yang kompetitif, menggunakan anggaran yang banyak, toh pada ujungnya partai masuk dalam satu kabinet, gitu. Sehingga debat-debat soal perspektif lain di luar perspektif kabinet itu saya kira penting. Sekarang ini yang tersisa hanya masyarakat sipil yang mulai melemah, pers juga tidak banyak, mulai banyak yang terutama online yang gulung tikar. Sekarang itu kontrol sosial kita semakin lama semakin menipis. Dan ketika itu terjadi, saya kira itu alarm bagi demokrasi kita. Dan alarmnya sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Tinggal lonceng siapa yang akan bisa memberikan lonceng alarm yang kuat pada hari ini. Pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintah cuci piring. Ya, kalau menurut kami, karena begitu banyak. Piringnya siapa yang dicuci? Cuci piringnya Pak Jokowi dong. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Karena banyak sekali yang disembunyikan under the carpet nih. Ya, jadi saya kira untung nih Pak Prabowo ngirim Thomas Jiwandono misalnya Kementerian Keuangan. Sehingga... Nah, itu tadi teman-teman ya videonya. Bang Deddy Sitorus ini mengatakan kalau pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang cuci piring, bakal menjadi pemerintahan cuci piring dari Pak Jokowi. Aduh, ini yang cuman bisa omon-omon ini ya teman-teman. Kenapa ini abang kita ini ya, abang Deddy Sitorus ini ya, karena beliau Sitorus, saya Sirait gitu ya. Sebenarnya adik abang itu ya. Semarah itukah sama Pak Jokowi bang gitu kan? Apa karena kemarin kalah pilpres, atau Pak Jokowi karena meninggalkan partai abang ini ya, atau ya Pak Jokowi lupa gitu ya, lupa ya sama dedikasi yang sudah diberikan oleh partai abang. Ya, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalian komen ya. Sebenarnya Pak Jokowi itu penting gak sih di PDIP gitu? Atau bagaimana? Coba komen di bawah ya teman-teman. Emang cocok ya kata cuci piring itu disematkan kepada pemerintahan Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo nantinya untuk membersihkan hal-hal yang sisa-sisa dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya cocok aja. Ya kalau orang berpandangan positif, itu akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang positif gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita dari awal melangkah dengan negatif, hasilnya juga akan negatif teman-teman. Jadi saya salut juga ini sama beberapa arahan dari Pak Prabowo. Ya terima aja, ya biarkan aja mereka cuap-cuap hanya untuk cuci piring. Ya memang benar juga, orang pemerintahan itu kan kerjaannya melayani, pelayan rakyat. Ya wajar aja gitu, mencuci semua segala macamnya biar menjadi bagus gitu ya. Nah itu dia teman-teman. Sembari kalian memberikan komentar, saya akan nunjukin bukti apakah ini yang dimaksud dengan cuci piring oleh Bang Deddy Sitorus. Mari kita saksikan video berikut ini. Kami orang Papua sangat cinta sama Pak Jokowi. Perkenalkan, nama saya Fidrianti Asnani Krey dari Wasior, Papua Barat. Sudah ada listrik di sana belum? Kalau sekarang setelah Bapak Jokowi ada, kita sudah dapat internet, sudah dapat listrik. Dari setelah Bapak Jokowi ada internet. Iya, jadi dulu waktu masih dari kelas 1 sampai kelas 8, kelas 9
pas SMA baru kita ada listrik, ada internet. Listrik? Listrik itu baru stabil setelah tahun 2020. Di zamannya siapa itu? Pak Jokowi pastinya. Nah, kami orang Papua sangat cinta sama Pak Jokowi. Mama dan Bapak kerja apa? Bapak bawa kapal laut. Bawa kapal? Jolor, kalau orang Butong bilang jolor. Mama kerja apa Mama? Mama ibu rumah tangga, tapi ada usaha. Pernah mimpi ke tidak kuliah di UI? Dari dulu karena kami dari Papua, satu hal yang kami tidak pernah bayangkan adalah datang ke sini. Tapi Bapak selalu bilang, orang miskin, orang susah juga bisa bermimpi, jadi jangan takut. Kakak saya bawa salah satu mahkota usaha Papua dari Wasior, dari kampungku. Mana? Ini adalah karya tangan dari mama-mama kami di Papua. Ada beasiswa Anda kan tidak? Saya masuk di sini dari beasiswa afirmasi adik dari Kemendikbud. Hebat, dari Kemendikbud. Iya. Biaya hidupnya ditanggung juga. Biaya hidup, saya terimanya setiap semester, ya ditanggung juga. Nanti habis ini ketemu Kakak Tony. Kakak Tony, tolong kasih beasiswa tambahan dari Freeport untuk adik perempuan. Kamu harus semangat ya. Siap, saya tidak takut bermimpi. Biar kita hitam, yang penting manis. Tidak usah merasa kecil hati ya. Oh, tunjukkan bahwa kau akan menjadi diplomat hebat Indonesia dan Papua. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Gimana nih tanggapan abang kita Didi Sitorus? Apakah hal-hal semacam ini perlu disapu, yang perlu dibersihkan? Masyarakat loh yang sudah mengatakan, kalau masyarakat mengatakan itu bagus, baik, ya mau gimana lagi? Ini dari anak Papua bang, gitu ya, yang kebetulan berkesempatan untuk bisa kuliah di UI, gitu ya. Itu teman-teman ya. Ini mereka belak-belakan juga gitu ya, karena selama pemerintahan Pak Jokowi, banyak orang Papua mengatakan cinta dengan Pak Jokowi ya. Selama pemerintahan Pak Jokowi hampir 10 tahun ini, banyak hal yang sebelumnya tidak didapatkan oleh orang-orang Papua dan kini sudah didapatkan dan justru dirasakan oleh warga Papua ya. Orang-orang Papua menikmati, karena kalau kita hitung-hitung ya, saya pernah dengar video orang Papua hampir 7-10 kali Pak Jokowi hadir untuk Papua ya. Itu nggak main-main teman-teman. Kapan presiden-presiden kita terlebih dahulu datang ke Papua? Terhitung lebih banyak Pak Jokowi yang hadir di sana, dan Pak Jokowi merasakan sentuhan, menyentuh orang-orang Papua. Ya wajar lah menurut saya. Dulu Papua merdeka, minta Papua merdeka karena nggak pernah disentuh sama pemerintahan pusat gitu ya. Presiden sendiri tidak pernah melirik gitu, cuman dianggap aja gitu, dianggap, tapi nggak pernah dibangun, nggak pernah dikunjungi gitu ya teman-teman. Ya jujur ya teman-teman, saya juga dulu tinggal lahir di Aceh gitu. Ketika zaman-zamannya Timur Leste, abang saya lahir di Timur Leste, bapak saya tugas di sana, kami tinggal di Aceh. Dan
merasakan bagaimana orang-orang Timor Leste kolotnya gitu zamannya, cerita-cerita ini ya. Tidak bisa dibantu, hanya cuman bisa bangun-bangun sekolah. Ya tahapnya masih itu. Akhirnya mereka mau berdiri sendiri. Itu mirisnya gitu teman-teman. Nah, Pak Jokowi perhatiannya penuh kepada Papua. Ini saatnya gitu. Mungkin giliran Presiden Pak Jokowi yang fokus kepada Papua juga, bukan ke ibu kota doang gitu ya. Itu teman-teman, berbagi waktu. Jadi orang-orang Papua sudah merasakan bagaimana mereka punya presiden ya, yang dulunya punya presiden tapi nggak pernah datang ke Papua, ke tanah Papua, tidak pernah menginjakkan tanah Papua. Itu teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Tokoh agama berikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Jokowi selama 1 dekade membangun Indonesia. Apresiasi ini berikan oleh tokoh Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan Muhammadiyah Indonesia. Apresiasi dari tokoh agama MUI disampaikan langsung oleh KH Marsudi Syuhud. KH Marsudi Syuhud mengatakan jika Indonesia sangat bersyukur dipimpin oleh Presiden Jokowi. Karena, sampai detik ini Indonesia masih berada dalam kondisi yang aman dan nyaman. Mengingat, banyak negara yang membangun saja tidak bisa. Karena, membangun itu sebuah kewajiban. Pembangunan itu bisa berkaitan dengan infrastruktur atau kesejahteraan bangsa. Kemudian, apresiasi dari tokoh Muhammadiyah disampaikan langsung oleh Sekum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Mujti. Sekum PP Muhammadiyah ini menilai jika kita harus menjadi bangsa yang mampu mengapresiasi dan menghormati pemimpinnya dengan objektif menilai secara komprehensif capaian yang sudah diraih oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya harus kita apresiasi. Bang Jek ini kan di Indonesia tapi di Singapura juga berbisnis di Vietnam. Sebetulnya bagaimana abang dari luar melihat perkembangan Indonesia dan bagaimana orang-orang di luar terutama ASEAN itu melihat perkembangan Indonesia sejauh ini, Bang? Menurut saya itu penting dikasih konteks sama masyarakat Indonesia juga. Ya, kalau cara kita berhitungnya dengan cara seperti pertanyaan Mr. Q ini, Bang Julfan, seharusnya kita ini rakyat Indonesia bangga betul pemimpinan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Iya. Saya ingat sekali waktu saya pindah ke Singapura 2012, ya, itu terasa kok. Saya kan mulai mingle ya, mulai gaul sama lingkungan hari-hari dengan kehidupan masyarakat di sana gitu. Saya tahu kok mereka melihat kita ini Indonesia gitu ya, tidak dengan perasaan respect atau perasaan yang mengagumi, apalagi mengagumi, respect aja enggak gitu. 2012 ya Bang ya, 2012 gitu. Jadi kalau ngomong jujur nih, kalau boleh kita nggak ngaku orang Indonesia lebih bagus, supaya mereka paling nggak punya tidak punya pandangan minor sama kita gitu. Kita ini dianggap bangsa yang korup, bangsa yang gini lah kira-kira Bang. Kalau dia lihat kita keren atau pakai baju yang bagus, pasti pikiran mereka tuh kita korup, gitu. Terus kalau kita sederhana, ya makin diinjak kita. Ya, ini memang kroconya Indonesia lah. Jadi situasi itu kan saya alami bahkan ketika 2012 itu. Orang Indonesia kalau di Malaysia itu dipanggil Indon. Indon itu Malaysia itu. Nah, di Singapura mungkin nggak ada panggilan khusus lah buat orang Indonesia, tetapi terasa kok bahwa kita ini bukan datang dari negara yang membanggakan lah gitu. Tapi itu berubah Bang, berubah terasa sekali oleh saya. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun ketiga Pak Jokowi sebagai presiden. Itu pandangan mereka kepada kita itu berubah betul. Orang itu beranggapan bahwa Indonesia itu dapat pemimpin hebat, dapat pemimpin yang bersih, yang tidak korup, dan mereka optimis Indonesia akan jadi negara maju, jadi negara besar, jadi negara yang berbeda dari pemahaman mereka atas pandangan mereka tentang Indonesia sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau hari ini ada, kan kita lihat ya di podcast itu, banyak pengamat, banyak komentator yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina-hina Pak Jokowi. Aduh, menurut saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya tahu kok perubahan itu. Sekarang kita tuh di Singapura itu merasa seperti
warga negara yang pantas gitu, yang bisa direspek oleh mereka gitu. Sekarang kalau pakai baju batik bangga ya Bang ya? Pakai baju batik ya, inisial kita sekarang kita bangga karena mereka ajak kita ngomong ya Melayu Indonesia gitu ya, gaya mereka. Dan ada respeknya kok. Dan kalau kita naik Grab gitu ya, taksi, pasti kalau sopir taksi itu tahu kita dari Indonesia, mereka akan puji pertama Pak Jokowi. Itu saya juga nggak ngerti kekaguman mereka sama Pak Jokowi. Itu kok begitu apa ya? Begitu respect ya. Respect, begitu kuat. Loh kenapa di tempat kita sendiri justru dari elit Indonesia itu malah merendahkan Pak Jokowi, menganggap Pak Jokowi membuat Indonesia nggak maju, membuat Indonesia terbelakang. Jadi bagaimana Abang Deddy Sitorus, apa itu yang dinamakan dengan pemerintahan cuci tangan, cuci piring ya, cuci tangan lagi, cuci piring. Setelah kita melihat beberapa fakta ya yang tadi, apakah masih bisa mengatakan pemerintahan Pak Prabowo itu bakal jadi cuci piringnya Pak Jokowi? Ya itu Bang Deddy Sitorus, kalau sakit hati boleh Bang, saya saranin nggak apa-apa sakit hati gitu ya, tapi jangan terlampau dalam, jangan terlampau membabi buta, yang ada nanti sakit pikiran, sakit daging gitu ya. Karena apa? Semua fitnahan, semua bantahan, semua ejekan, semua pengolok-ngolokan itu semuanya pudar gitu ya, pudar Bang, nanti kelelep seperti partai Abang. ya udahlah, ini nanti saya ditegur lagi teman-teman ya, karena saya sudah ditegur juga oleh bawa-bawa partai gitu ya. Kalian cukup komen lah, segitu dulu lah teman-teman ya. Udah sampai hampir 17 menit nih soalnya, jadi khawatirnya teman-teman nanti juga nggak nonton gitu ya. Saya pengen dengarkan tanggapan kalian yang sudah menonton video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Ayo tinggalkan jejak kalian, seperti abang kita ini. Meninggalkan jejak itu enak gitu ya. Coba berikan, penuhi komentar di kolom komentar teman-teman ya. Itu aja dari saya teman-teman. Pesan saya, jangan mau kita dipecah belah ya. Jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Yang belum subscribe tolong bantu subscribe channel ini. Itu aja dari saya. Bye bye.